Mm-mm. Oke, aku sambil buka dulu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa terhubung juga dengan narasumber kita. Hari ini konseling satir Indonesia dengan saya Mira Baibana akan bicara tentang bias pribadi ya, bias pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya hidup pakai pikiran ya, kita pasti mikir segala sesuatu dan ternyata cara berpikir kita itu penuh dengan bias. Nah, yang akhirnya bisa membuat kita merasa nggak nyaman, punya konflik berkepanjangan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini narasumber kita adalah Ibu Doktor Dosen tercinta, konselor tercinta, Ibu Susi Fitri yang sedang siap-siap ini untuk apa namanya kita berbagi bersama. Nah, saya mau sapa-sapa dulu sambil menunggu ya. Wah, ini sudah ramai. Ada Gezah Umara Kandra, ya, ada Ine Nurlita, Meruf, ya, ada Miftah LP, Fitria Prilia, Tami Kim. Nah, udah rame nih Mbak ternyata. Oke, lalu kok aku Oke. barunya ini ya, aku kayaknya kepotong karena terlalu dekat. Ya, terlalu dekat. Terlalu dekat juga nggak enak ya, kejauhan juga nggak enak. Terlalu dekat bisa menimbulkan bias. Betul. Terlalu jauh asumsi-asumsi juga biasa-biasa sebenarnya. Ini aku mau cerita juga. Ini Ibu Susi Fitri ini adalah dosen favorit kaula muda, terutama UNJ. Dan aku pasti yakin mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas lain yang tahu Mbak Supit juga pasti apa namanya ngefans nih. Mbak Supit nih kameranya agak burem bagian atasnya. Iya, benar ya. Kenapa ya? Hmm. Oke. Udah, udah ya. Ya, sip. Oke. Kayaknya udah mentok deh ya, segini tadi. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu kan ya. Gini ya, nunduk gitu ya. Ini masih di kampus. Masih baru kelar kuliah. Oh iya. Ini S2 BKUNJ lagi buka pendaftaran ya. Ya, betul. Sampai kapan, Mbak? Sampai tanggal 28 Mei. 28 Mei. Nah, teman-teman yang mau lanjut sekolah sambil berproses, sambil berobat jalan. Nah, ini tempatnya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya walaupun udah kuliah di tempat lain, ini sampai ngimpi-ngimpi pengen kuliah dosennya Mbak Supit. Itu aku belum cerita. Itu asli aku sampai ngimpi-ngimpi. Karena dulu waktu S1 nggak sempet apa namanya jadi mahasiswanya Mbak Supit gitu. Oke, ini agak blur, Merasa ada tersanjung masukan. sekali ya. Kenapa Mbak? Merasa tersanjung sekali dipengenin sama Mirabai. Sampai ngimpi loh Mbak. Aduh, ini bukan cuma pengen doang, udah sampai ngimpi-ngimpi gitu. Nah tinggal ditunggu nih S3-nya. Nah mungkin aku akan lanjut nih S3-nya di UNJ nih. Kalau buka Amin. ya Mbak, amin ya. Amin. Oke, nah kita mau bicara tentang bias pribadi nih Mbak Supit nih. Hmm. Apalagi kan kita dalam kehidupan sehari-hari tuh mau nggak mau mikir pasti pakai pemikiran yang subjektif ya. Ya. Dan pasti sangat dekat dengan adanya bias pribadi ini. Nah, eh, kira-kira bias pribadi nih menurut Mbak Supit nih gimana nih? Apa sih yang dimaksud bias pribadi dan bahayanya apa nih? Kita bisa tahu kita ternyata punya bias tuh dari mana. Nah, itu 3 pertanyaan langsung ya. Oke. Oke, yang pertama mungkin kita apa ya? Kita definisikan dulu ya. Karena orang seringkali Oke. ngomong lu bias lu gitu. Tapi sebenarnya itu apa sih gitu ya? Hmm. Dan aku juga sebenarnya seringkali mendapati orang salah paham tentang apa itu bias ya. Jadi kayak Oke. di kita itu banyak banget kayak orang kayak Mandra ya, pakai istilah apa gitu ya, terus naruhnya di kalimat Sombong amat gitu ya. Oh, ya. bukannya itu.
Oke. Ya, singkatnya bias itu adalah berat sebelah sebenarnya. Oke. Pandangan yang berat sebelah. Baik pandangan berat sebelah karena kita setuju dengan sesuatu, maupun berat Hmm. sebelah karena kita nggak setuju sama sesuatu. Gitu. Jadi itu yang kita Oke. maksud dengan bias. Jadi kalau misalnya kita punya pandangan yang sebelah gitu, nah itu yang kita Hmm. sebut sebagai bias gitu. Oke. Jadi kalau berat sebelah gitu ya. Mhm. Dan ini kebanyakan berat sebelahnya ke pendapat kita pribadi ya, atau Iya, ke sisi kita pribadi yang lebih bikin betul. kita nyaman gitu ya. Ya, betul. Jadi dia bisa ke diri kita pribadi sebagai individu, bisa diri kita sebagai kelompok, makanya nanti ada in-group Hmm. bias, ya gitu ya. Kan kita juga kan anggota kelompok ya, anggota kelompok. Bagian. Mungkin Iya. kalau yang kuliah konseling multikultur ya, kita bicara mengenai identitas sosial gitu ya. Banyak sekali kan identitas sosial kita. Kita sebagai perempuan, kita sebagai etnis tertentu, kita punya agama tertentu, kemudian kita kelas sosial tertentu, posisi tertentu, misalnya apakah aku dosen atau mahasiswa, misalnya gitu. Kita juga punya in-group bias namanya gitu. Banyak sekali. Dan Hmm. bias itu biasanya karena kita berada di dalam satu kelompok tertentu ya, anggota Oke. partai tertentu, anggota ormas tertentu, atau simpatisan partai tertentu, simpatisan Yes. ormas, apa namanya, ormas tertentu gitu. Warga negara tertentu gitu ya. Dari Betul gitu. negara tertentu. Iya gitu, benar-benar. Ya. Iya, sip. Jadi bagian saat kita jadi bagian dari sebuah komunitas atau sebuah grup itu juga mau nggak mau kita punya bias yang arahnya berat sebelah dan bikin nyaman kita atau bagian grup kita tadi itu ya, bagian kelompok kita Ya. tadi. Sebenarnya dia bukan mau nggak mau ya. Mau nggak mau itu kalau kita nggak sadar. Hmm, Jadi mau nggak mau kan gitu ya gitu. Tapi kalau kita menyadarinya, sadar sebenarnya ya. kita menahan untuk tidak bias. Nah sebenarnya ini iklan sedikit ya, mata kuliah ya, mata Sip. kuliah Iya. konseling kultur. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyadari bias-bias itu. Jadi Hmm, sebelum kita setuju terhadap sesuatu, atau sebelum kita nggak setuju terhadap sesuatu, kita mesti sadar dulu, jangan-jangan setuju nggak setuju itu karena kita ada bias. Nah, jadi betul. dan kita menyadari apa nih kemungkinan kemungkinan bias kita karena in groups kita gitu. Kalau di dalam konsep Hmm, multikultur. Jadi bias pribadi bisa pribadi secara individu maupun pribadi dalam konteks ini adalah in groups bias gitu. sip. Jadi ya intinya bisa individu dan bisa secara grup gitu ya, Mhm. yang sebetulnya bisa kita sadari ya. Iya. Oke, terus akibatnya apa sih bias ini kalau nggak disadarin kira-kira? Pertama namanya juga berat sebelah ya, berat sebelah. Mm-mm. Jadi berat Mm-mm. sebelah itu kan artinya kita nggak punya informasi yang komplit dalam mengambil satu keputusan, dan bisa jadi kalau kita mengambil keputusan informasinya nggak komplit karena bias itu, maka kita bisa mengambil keputusan yang salah. Nah, Hmm. terutama kalau kita sebagai seorang konselor dan seorang guru, nah itu bisa bahaya sekali kalau kita mengambil informasi yang berat sebelah. Misalnya, contoh Hmm. ya, salah satu contoh bias itu misalnya confirmation bias, confirmation bias, bias konfirmasi ya namanya. Hmm. Nah, bias konfirmasi ini jangan-jangan sebenarnya sering sekali menjadi modus operandi gitu ya dalam penanganan siswa di sekolah gitu. Misalnya Hmm. gini, apa namanya, bias konfirmasi itu adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung apa yang kita udah percayai. Itu konfirmasi bias. Misalnya kita menganggap bahwa nih anak nih kurang ajar, kan saya gitu ya. Kalau gue nih anak Hmm. ini kurang ajar, atau nih anak nih pemalas, nih anak ini pencuri gitu misalnya gitu ya. Nah, itu kita kalau ada hal-hal seperti itu tuh kita mesti siap-siap bahwa mungkin kita punya bias konfirmasi gitu. Nah, kalau kita punya bias konfirmasi, kita akan mencari informasi-informasi atau data-data yang sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi kalau misalnya kita bilang, nih anak ini malas nih,
Maka kita akan cari misalnya data dia nggak ngumpulin tugas, data dia terlambat, data Hmm. dia nggak masuk, data dia diomelin guru gitu. Tapi kita nggak mencari data-data ada nggak yang dia sebenarnya ngumpulin tugas gitu ya. Dia Yang nggak seimbang terlambat ya. gitu. Nah, jadi konfirmasi bias itu dan kalau kita mencarinya seperti itu kan kamu bisa bayangin kan apa yang terjadi kemudian gitu sama sama murid Mm-mm. kita gitu. Atau juga misalnya kalau di dalam in groups misalnya ya, in groups bias ya. Kalau misalnya ini sering banget ya kita punya in group bias yang kemudian bersatuan gitu ya, numpuk gitu ya, berkelidanan dengan bias konfirmasi. Misalnya kayak saya perempuan gitu misalnya ya gitu. Kita kita perempuan kan kita tuh orangnya teliti gitu ya. Sebagai perempuan kita orangnya teliti. Nah, kita udah percaya tuh ya bahwa kita sebagai perempuan teliti. Maka kita akan mencari data-data yang mendukung gitu ya bahwa kita sebagai perempuan itu teliti gitu dan kita nggak mencari data-data yang memperlihatkan perempuan tuh ada juga yang nggak teliti gitu And it's dan okay juga sebenarnya gitu ya. Nggak teliti juga sebenarnya nggak iya apa-apa kan. gitu iya dan kita bisa jadi juga berat sebelah di dalam pengawasan misalnya kita nggak Hmm. ngelihat bahwa mungkin cowok juga ada yang teliti. Iya, Nah, itu kalau betul. di sekolah juga gitu ya, gitu. Jadi ya misalnya nih ada satu lomba yang membutuhkan ketelitian gitu misalnya. Ya kita udah percaya, cewek aja, cewek aja. Nah itu suka banget kan kalau di sekolah kayak gitu ya. Kalau lomba apa, udah cewek aja gitu. Atau lomba tertentu, udah cowok aja gitu misalnya. Jadi itu in Hmm. group bias apa namanya berkelidanan dengan confirmation bias gitu. Dengan Ah, mencari bukti-bukti bahwa kita kita lomba ini membutuhkan ketelitian. Coba lihat tuh, biasa kan dulu-dulu kan cewek-cewek si ini teliti, si ini teliti, si ini teliti, ya udah cewek aja gitu misalnya gitu. Nah jadi kita nggak ngelihat yang lain gitu, yang lain yang mm-mm. sebenarnya bisa juga, misalnya bahwa cowok juga bisa sebenarnya, tapi karena kita enggak gitu, in groups bias gitu, ya kayak gitu. Atau Hmm. misalnya kita juga ada lihat etnis misalnya, etnis tuh stereotyping juga bisa jadi in group bias ya gitu misalnya. Kita cari misalnya saya orang Jawa gitu ya misalnya, apa namanya saya orang Minang deh gitu, saya orang Minang, terus saya punya kepercayaan bahwa orang Minang itu orangnya struggle. Nah kemudian saya ngeliat orang dari etnis lain nggak kayak orang Jawa nggak struggle. Nah, maka mungkin Hmm. saya akan ngambil keputusan-keputusan yang kalau dibutuhkan struggle, saya akan cari orang Minang gitu. Padahal mungkin orang Jawa, bukan mungkin ya, banyak banget orang Jawa yang juga bisa struggle. Kita lihat aja misalnya ya, contoh deh, misalnya pedagang ikan bakar gitu di Jakarta gitu, misalnya gitu. Itu hampir semuanya orang Jawa gitu. Nggak ada bukti bahwa mereka nggak struggle gitu. Tapi Hmm. in groups bias yang confirmation bias membuat kita hanya mencari data yang cocok dengan apa yang kita pikirkan. Cowok mah Iya, egois. Nah, jadi kita hanya akan cari bukti-bukti cowok yang egois. Juga egois. misalnya cowok egois berdasarkan pengalaman gue punya pacar, cowok memang egois. Nah, tapi kan itu pengalaman dia terhadap cowok yang itu dan mungkin juga sebagian kecil dari pengalaman si cowok itu gitu. Jadi Hmm. yang kita sebut sebagai Berarti, confirmation bias. berarti bisa membuat kita preferensi terhadap sesuatu yang sama dan Ya, juga generalisasi ya ya. terhadap orang lain yang berbeda gitu ya. Dan makin teryakinkan karena confirmation bias, bias konfirmasi ini kan kita mencari data atau fakta yang sesuai dengan kepercayaan kita. Kita kan pasti cari, Hmm. cari ada lagi. Jadi tiap kali kita nemu tuh kan iya gitu. Tapi kita nggak mau ngeliat ke yang enggak, padahal yang enggak juga ada sebenarnya gitu. Itu bahayanya Betul. confirmation bias gitu. Jadi dia membuat kita nggak mau ngelihat sesuatu yang nggak kita percayai gitu. Nah ini banyak banget nih kalau Hmm. di dalam politik, pertengkaran politik gitu ya, misalnya, wah itu tuh kalau kita lihat ya confirmation bias semua gitu ya. Masa bukan semua ya, sebagian besar adalah confirmation bias karena Iya, apalagi betul. sekarang kan modelnya algoritma ya, kamu buka apa algoritmanya itu, jadi algoritma kita mendukung yang namanya. Disuguhinnya, Iya, iya benar. pendukungnya confirmation bias. Jadi kita mesti hati-hati banget ya sama medsos karena medsos itu membuat kita
punya bias yang sangat besar karena dia algoritma itu bersifat bias konfirmasi, bias in group. Dia hanya akan ngasih sesuatu yang kita buka. Jadi kalau misalnya Betul. kita juga terbiasa konfirmasi, bias konfirmasi, nggak pernah buka pandangan lain, algoritmanya juga nggak akan pernah tuh ya keluar Hmm. ya. Mm-mm. Nah, ini kalau dalam misalnya kita berproses gitu ya, menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental juga, kan kita sebetulnya dari kecil juga bias yang paling lekat itu adalah pola asuh orang tua kan ya, Iya. yang ditanamkan dari kita kecil gitu. Nah, bias mulai dari pola asuh orang tua sampai dengan kita dewasa, mau nggak mau itu tetap ke bawah dan ditambahkan dengan bias-bias dari segala sesuatu yang kita pelajari sendiri lah ya, dari hidup atau dari ya misalnya media sosial atau dari yang kita baca dari pendidikan dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya membedakan antara mana yang di satu sisi tuh pengalaman sudah berbicara gitu ya, supaya tidak terjebak dengan pengalaman yang sama, tapi di satu sisi juga supaya bisa terbuka menerima sesuatu yang berbeda, karena menerima sesuatu yang beda dengan diri kita itu kan berarti di luar kenyamanan kita kan ya, dan itu agak agak nggak nyaman ya karena nggak biasa gitu. Nah, itu gimana tuh caranya, Mbak? Nah, sebelum kita ke cara gitu ya, mungkin kita bahas dulu ya, apa sih bias konfirmasi kita terhadap diri kita sendiri nih, yang aku sering banget Yes. ketemu gitu ya, orang yang punya bias konfirmasi terhadap dirinya. Contoh gini, kalau kita percaya bahwa kita ini orangnya bodoh, saya Hmm. bodoh, saya nggak pinter, saya jelek, saya gitu ya, saya jelek, saya bodoh, saya nggak seperti kakak saya nggak rajin, itu kan banyak tuh ya, apa namanya, kepercayaan kita pada diri kita. Nah, kalau kita punya kepercayaan itu dan kemudian kita punya bias konfirmasi, kita pasti akan mengingat sesuatu yang seperti itu. Jadi kayak Hmm. saya tuh orangnya males, maka saya hanya akan mengingat saat-saat saya males, sehingga kemudian otak kita bilang tuh kan bener gitu. Jadi otaknya tuh pengen bener ya. Makanya saya tuh suka bilang Dengan sama benar. mahasiswa ya, Hmm. ini mungkin yang kalau mahasiswa saya yang dengerin tahu nih, saya sering banget mengulang-ulang ini ya, bahwa manusia itu sering banget lebih suka benar daripada bahagia. Jadi itu bias konfirmasi sebenarnya gitu. Kalau misalnya dia Nah. ya males gitu, tuh kan gue males, nanti ngapain lagi, males, tuh kan males, males, mau baca buku males, mau ini males, inget tuh hal-hal yang males-malesnya, tapi nggak inget ketika sebenarnya waktu nggak males gitu, itunya Hmm. nggak diingat gitu. Padahal kalau misalnya dia bikin timeline ya, 24 jam, ambil jam tidurnya mungkin 8 sampai 5 jam, ambil tuh ya gitu ya. Tapi sisanya adalah jam-jam hidup dia. Coba kamu lihat gitu, dalam sisa jam itu gitu, di jam mana kamu males, di jam mana enggak gitu. Itu kan sebenarnya mungkin bukti itu akan memperlihatkan bahwa enggak gitu sebenarnya gitu. Tapi Hmm. otak kita kan akan bekerja seperti algoritma, makanya algoritma itu kayak cocok banget gitu sama kita ya, kayak kayak skema kognitifnya cocok gitu sama kita karena Hmm. otak kita cenderung akan apa ya, menguatkan pola-pola yang ada. Nah, belief adalah satu track yang kuat gitu di dalam apa namanya, jejaring otak kita itu. Jadi sama aja kayak misalnya kamu merasa cakep gitu, maka kamu akan merasa hal-hal yang cakep dari dirimu akan kamu ingat gitu. Dan hal-hal Hmm. jelek waktu kamu jelek gitu, kamu nggak inget gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya nggak akurat ya gitu, karena nggak ada manusia cakep selalu, jelek selalu. Ada saatnya dia jelek, ada saatnya dia cakep, ada saatnya dia bodoh, ada saatnya dia pinter, kan faktanya manusia kayak Hmm. gitu. Nah jadi, tapi bias konfirmasi itu membuat kita nggak melihat begitu karena kita lebih seneng ke situ gitu. Nah jadi yang kamu bilang, kalau pertanyaannya kan bisa ngeliat zona
Sorry Mbak, ini agak Halo? putus-putus ya. Ya, oke. Kita terbiasa zona nyaman Oke. tadi aku terakhir dengar Kedengaran? ya. Ya. Nah, mm-mm. Nah, masing ini juga membuat kita nyaman pada sesuatu yang Hmm. tidak menyenangkan. Karena misal belief itu kan membuat kita nyaman dalam dalam arti kita tahu kita tuh gimana. Walaupun itu bukan hal yang menyenangkan. Misalnya kita tahu bahwa memiliki kepercayaan saya jelek itu nggak menyenangkan. Tapi itu kan Hmm. keyakinan yang kuat. Jadi saya akan bertahan di kepercayaan itu. Ya, jadi saya Walaupun banyak ya. walaupun nggak menyukai, tapi dia Hmm. familiar gitu, familiar dengan Familiar. sesuatu. Ya, nah saya suka, Familiar dengan sesuatu yang nggak sehat gitu ya. iya, iya betul gitu. Nah, padahal misalnya gini, kalau aku tanya, kamu buang deh pikiran itu, buang aja. Orang kan nggak Hmm. bisa seringkali buang langsung, buang gitu hal kayak gitu kan, itu kan kita tahu pasti udah tahu juga ya, yang punya punya keyakinan buruk tentang diri pasti tahu tuh keyakinan buruk itu jelek, pasti tahu. Tapi coba kau buang gitu, akan merasa tapi susah banget mbak dibuang gitu. Susah kenapa? Because you hold on into it gitu, karena itu familiar gitu. Hmm. Nah jadi, dan kenapa dia menjadi familiar, karena kita punya bias konfirmasi. Bias konfirmasi membuat itu memberikan data lagi, fakta lagi tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya bias konfirmasi gitu. Menguatkan ya, makin menguatkan. Menguatkan. Hmm. Nah Hmm. jadi tadi pertanyaannya gimana keluar dari bias konfirmasi itu ya? Ya pertama kalau menurutku ya balik lagi, kamu mau benar apa mau bahagia? Itu pertanyaan sangat menohok. Ya, mau benar apa mau Iya. bahagia? Karena sesuatu yang bikin kita bahagia itu belum tentu benar. Begitu. Ya artinya gini, kamu percaya kamu Sesuai. jelek bisa benar, kamu percaya kamu cakep kamu benar, kamu percaya kamu pintar itu benar, kamu percaya kamu bodoh itu benar. Kamu mau benar? Kamu mau benar atau mau bahagia gitu? Nah, Hmm. bahagia ini kan tidak sama dengan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Hmm. Bahagia kan nggak Bahagia selalu, tidak sama dengan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. iya gitu. Kita seringkali salah paham menganggap bahwa bahagia, saya hanya bahagia kalau saya Mencapai mendapatkan apa sesuatu yang gitu saya ya. inginkan. Gitu, yang saya Hmm. inginkan. Tapi kan yang saya inginkan itu juga bisa jadi buruk gitu. Kalau ditanya Betul. apa yang saya inginkan saat ini, wow, saya menginginkan kopi, latte yang pahit-pahit manis gitu misalnya. Lah tapi minum kopi jam segini bisa nggak bisa tidur gue ntar gitu loh. Nah, kayak gitu. Betul, Nah, betul. jadi bahagia itu nggak sama dengan apa yang kita inginkan, karena yang kita inginkan bisa jadi adalah sebuah bias konfirmasi juga Hmm. gitu. Gambaran hidup yang perfect, gambaran hubungan relasi yang perfect gitu ya. Yang nggak ada. Perfect, iya, perfect itu aja juga bias sebenarnya ya kan? Karena Standarnya. perfect itu kan sebenarnya bias konfirmasi. Kan Hmm. dalam kehidupan nyata nggak ada apa yang kita sebut sebagai perfect, no mistake, itu nggak ada gitu. Tuhan aja bilang nggak ada, terus masa kita percaya bahwa wah pasti ada. Percaya sama Tuhan tapi nggak percaya dengan apa yang dia katakan gitu. Dia bilang manusia itu Hmm. penuh dengan kesalahan, terus kita bilang oh no, I want perfect life, no mistake. So apa artinya kamu percaya Tuhan? Ini kena banget ini karena ini yang membuat saya sekolah S1 sampai 10 tahun. Dulu itu nggak lulus di UNJ salah satunya karena terlalu ini pengen perfect, bener ini pas banget gitu. Dulu tuh aku tuh Iya. sampai nggak ini Mbak, nggak mau ngumpulin tugas, bukan karena aku nggak ngerjain, aku udah sebulan sebelum ngumpulin udah aku kerjain, tapi aku merasa itu nggak perfect. Terus Iya. malah nggak aku kumpulin. Ya makanya aku tuh selalu bilang sama mahasiswa tuh ya, yang nulis tesis, yang nulis skripsi gitu. Hmm. Skripsi yang bagus, yang baik ya, skripsi yang baik dan tesis yang baik adalah yang jadi. Yang selesai, yang jadi gitu ya. Yang Yang beneran dikumpulin. ya gitu, yang jadi dikumpulin.
bisa disidang, bisa direvisi, udah bagus itu gitu. Udah, iya, Iya. betul, betul, betul. Tapi kalau Oh, saya mau sempurna gitu. Oh, kita mah kalau ngelihat skripsi kita, tesis kita, disertasi kita, udah pasti kita akan ada salahnya. Justru sebenarnya ketika kita ngeliat ada hmm, salahnya, itu kita ada progres. Karena kita berarti udah di atas dari skripsi kita atau tesis kita atau disertasi kita ketika kita buat. Bagus. Bagus artinya sudah, kalau kita sudah, nggak sempurna. sudah melampaui proses itu berarti ya, Iya, dan iya itu harus gitu. dihargai ya. Nah, ini perlu Oke. saya tekankan pada mahasiswa yang lagi nonton, ingat ya, skripsi yang baik dan tesis yang baik adalah yang tadi Prodi yang ngomong. Ayo, inget ya, kumpulin aja, udah gitu ya. Mau diinin terlalu perfect juga, justru kita malah nggak melampaui fase itu ya. Justru dengan kita terbuka dengan kemungkinan adanya kesalahan, justru disitulah apa namanya kita bisa keluar dari fase berkutat dengan bias tadi ya Mbak ya. Iya, karena trikinya dari perfect adalah kita nggak tahu apa itu. Hmm. Coba deh kalau misalnya kita tanya sama mahasiswa, kamu ingin mengumpulkan tugas yang sempurna seperti kamu gitu. Kamu sendiri tahu nggak sempurna itu batasnya di mana? Kan Hmm. tahu gitu. Itu tuh Betul. kenapa orang yang perfeksionis seringkali akhirnya nggak ngapa-ngapain karena nggak tahu itu apa. Jadi kayak apa ya, kita haunting nothing karena kitanya sendiri Hmm. nggak tahu gitu. Beda kalau misalnya saya mau mengerjakan sesuatu yang bentuknya begini begini begini, nah, itu kelihatan. Nah, ini sedikit kepotong tadi, tapi aku nangkep intinya apa namanya uh, standar itu, apalagi yang namanya bias itu sangat nggak jelas apa standarnya. Dan kalau terlalu um, tadi kan kita udah bahas akibatnya, terus macam-macam bentuk Bisa bias. bisa Selain konfirmasi, bias konfirmasi tadi, apalagi tuh Mbak? Bias bias konfirmasi, terus ada tadi ya. um, macam-macam bias, Mbak. Mungkin aku tulis ya. Macam-macam bias. Selain bias pribadi, bias kelompok, Bisa. dan bias oh lagi hujan, terhalang sinyal, iya. Oke, bias pribadi, bias kelompok, dan bias konfirmasi. Ada bias apa lagi sih, Oke, Mbak? yang Iya, ya. yang ketiga. Lanjut. Usaha Ini kita tetap bertahan. ini penontonnya kesian amat. Nggak apa-apa. Sampai ada yang nanya di grup mahasiswa, kok tiba-tiba hilang ya? Aku juga bingung Hilang, juga ya. iya benar, benar. Nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. Misalnya kayak Seperti itu ya, tadi orang malas, gimana tuh? Seperti orang malas. orang malas gitu ya. Jadi prinsipnya adalah prinsip orang malas. Kalau kita masih berubah itu untuk apa ya, mendukung lingkungan kita itu masih mikir kayak orang malas. Jadi misalnya gini, mau jogging Hmm. ya, mau jogging. Itu apa yang orang malas akan lakukan yang dia dapat piring. Dapat Oke, yang piring ya. orang males lakukan gitu kalau ingin melakukan itu. Nah, dulu tuh aku waktu mau jogging lagi gitu ya, Hmm. mikirnya gini, gue jogging, mau jogging bahkan kalaupun harus telanjang kaki, harus nyeker gitu. Kalau nyeker, Betul. kemudian gue akan jogging bahkan kalaupun cuman pakai daster doang gitu. Jadi bikin yang benar paling gampang gitu untuk jogging. Jadi gue 2 bulan pertama, 3 bulan pertama tuh jogging nyeker karena nggak mau terpengaruh dengan kayaknya pakai sepatu ini nih, beli sepatu ini nih, Hmm. sepatunya nggak enak nih gitu misalnya, nggak enak gitu. Jadi ya kayak orang malas gitu. Apa yang orang malas lakukan supaya dia bisa jogging? Ya udah nyeker aja. Jadi gue jogging bener-bener Hmm. nyeker. Terus bener-bener
jogging baju sedapetnya. Jadi itu yang membuat mesti jogging gitu jadinya. Jadi begitu juga kalau misalnya kayak mau makan salad gitu. Mikirnya kan panjang macam-macam. Jadi aku mikirnya sayur apa yang paling gampang didapat untuk bikin salad. Ya udah, terus di halaman rumah ada bayam Brazil. Udah, pokoknya pertama gue cuma makan bayam Brazil sama pegagan air. Pokoknya yang ada di halaman mau makan. Terus abis itu kan bosen kan, masa ini doang gitu. Jadi baru kemudian ada motivasi untuk nyari Meningkat wortel. ya. Iya, nah kadang-kadang tuh orang suka salah berpikir bahwa motivasi itu sebelum kita melakukan sesuatu. Motivasi itu sesudah. Jadi kalau kita udah melakukan sesuatu, baru kita akan ada termotivasi gitu. Nah, ini ada aturan lain yang disebut sebagai 2 minutes rule. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kerjain aja yang 2 menit pertama. Kadang-kadang kita mau jogging 30 menit, jogging 5 putaran, jogging apa? Nggak perlu. Kamu mau apa yang akan kamu lakukan, misalnya kayak meditasi setengah jam, gila meditasi setengah jam, jago banget ya baru belajar meditasi setengah jam, berarti tuh orang nggak pernah belajar meditasi ya gitu ya. Iya, nah benar. Jadi ya 2 minutes rule itu artinya kalau kita mau melakukan sesuatu, membentuk satu habit baru, kerjakan 2 menit aja gitu. 2 menit aja. Misalnya kayak lu mau jogging gitu ya, apa 2 menit pertama jogging? Mungkin cuma dari kamar ke pintu. Udah. Itu lu udah tuh. Kalau misalnya lu berhasil nih dari kamar ke pintu, ya hari diterusin atau nggak diterusin gitu ya, mau jadinya jogging atau nggak, Mak, mau balik lagi kek atau diterusin kek, pokoknya 2 menit pertama lu udah, itu udah. Nah gitu. Nah terus yang terakhir tuh adalah ini yang gue kerjain ya, tapi ini lucu sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita ingin mau melakukan satu perubahan, itu kita mesti punya kalender 30 hari. Tujuannya apa? Untuk nyontreng. Ini kalau orang yang rada obsesif, ini tuh menarik banget loh, Mit. Membantu banget. Jadi obsesif bukan sesuatu hal yang buruk. Jadi obsesif sebagai satu hal yang baik gitu ya. Nah, jadi misalnya untuk mencontreng semuanya gitu ya, obsesinya maksudnya. Iya, gitu. Iya, jadi kayak misalnya kayak aku mulai waktu salad gitu ya. Aku bikin tuh, terus contreng, hari ini contreng. Terus kan nanti kan males, terus ada alasan. Jadi gak bisa kecontreng gitu. Terus nanti mulai lagi. Itu kan kalau di akhir bulan kita akan ngeliat, wah banyak banget nih nggak kecontrengnya. Nah, bulan depan tujuan kita adalah supaya kecontreng. Jadi bukan soal makan sehat lagi. Makan sehat, gue pengen contreng itu semuanya. Menarik. Jadi karena pengen nyontreng ya, jadi habitnya itu kan jadi ganti ya. Iya, karena kan sebenarnya otak kita itu suka dengan pattern. Betul. Ya, dan suka untuk menuhin. Coba ya kalau misalnya kita kan suka gatel gitu sama sesuatu yang nggak penuh, nggak komplit, nggak apa gitu ya, kayak nggak rata, nggak rata kayak gitu ya. Ada keinginan itu juga karena memang otak kita, ya kan, otak kita tuh menginginkan pattern. Nah udah kita pakai tuh kayak gitu. Jadi aku macam-macam, jogging, makan, terus juga misalnya tadi udah putus, menelpon lagi. Tapi, ya masih tetap menghubungi kan. Kalau yang baru putus tuh ngerti deh, baru putus tetap berhubungan. Sebenarnya kalau kita udah putus terus masih pengen berhubungan, itu kan sebenarnya kita ada sabotase ngomongin tentang putus kayaknya. Nggak boleh ngomongin masalah. Iya nih, putus-putus emang masalah lu kayaknya. Iya benar. Atau ngomongin putus ini sinyal juga jadi putus-putus. Aduh, tapi ini aku menangkap ada 3 tadi ya, ada 3 tips. Ada 3 tips gitu ya. Kedengeran. Yang pertama itu adalah bukan seandainya ya,
Anggap aja lakukan perubahan itu seperti orang males, betul ya. Intinya tetap lakukan apa yang kamu mau lakukan, nggak usah ribet sama perintilannya, gitu ya. Betul ya, Mbak? Itu yang pertama. Nggak boleh bahas putus jadi putus-putus. Itu yang aku tangkap pertama tadi. Kedengeran nggak aku, Mbak?